saudara-saudara sekalian, Salam. Sekali lagi Salam Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini, dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang kasih setianya dari selama-lamanya bahkan sampai selama-lamanya bagi kita sekalian. Oleh karena itu turun atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia berkenan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesainya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pemimpin pujian kami serahkan kepada Saudara Kristio Witoyo. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Seberapa kita yang ada pada sore hari ini, tidak ada satu hal pun yang ingin kita ketahui dan kita banggakan kecuali Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Amen. Oleh karena salibnya itu, kita menerima hidup dari Dia. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan bukan alasan salib Tuhan, kita perlu mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Terima kasih ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami. Haleluya.
menyenangkan. Mari bersama kita bangkit berdiri. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Pengorbanannya sungguh begitu besar buat kita. Terlalu mahal darah-Mu Yesus yang menebus hidup kami yang penuh dengan dosa ini. Haleluya, haleluya. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari kita puji, kita sembah Dia. Oh, haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari bersama kita renungkan pujian ini. Haleluya. Tuhan, tidak ada yang menyelamatkan kami kecuali kasih karunia-Mu. Haleluya. 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 Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu sungguh begitu besar. Kami memuji-Mu, bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih. Haleluya. Buat mata kami tercelik melihat salib-Mu, korban-Mu yang besar. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita puji kasih Tuhan yang besar itu. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, Engkau serahkan putra-Mu supaya kami memiliki hidup yang kekal. Dan kami bersyukur pada sore hari ini. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, nyawa-Mu sendiri, hidup-Mu sendiri Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terlalu besar, terlalu besar
tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, kasih-Mu-lah Tuhan yang menjadi alasan kami datang kepadamu pada sore hari ini. Alasan kami untuk memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, bukan yang lain. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kami tidak mau tahu apa itu kecuali salib Yesus Kristus. Yesus yang telah mati bagi kami, menebus hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Kiranya kehadiran-Mu boleh menjamah setiap hati kami, melawat setiap kami, membuka hati pikiran kami, sehingga seluruh hidup kami dipenuhi oleh kasih karunia Allah yang dalamnya tak pernah terukur, demikian pun tingginya, luasnya, dan lebarnya. Oh haleluya, sungguh ajaib Engkau ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa, Engkau sungguh layak dipuji dan dimuliakan. Kuduskanlah kami bersama ya Tuhan dalam pelayanan pada sore hari ini. Dan kami rindu pujian kami menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kekuatan hikmat dari Roh Kudus, sehingga firman-Mu membentuk hidup kami menjadi sama seperti Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian mengalami dalamnya kasih Tuhan yang luar biasa, karena hidup Tuhan telah dikaruniakan kepada kita, sehingga kita mengalami hidup yang kekal. Haleluya, puji Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiap besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Mari kita bersyukur bersama. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, sorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Syukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan.
berkuasa-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu. Haleluya, sungguh luar biasa kasih Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya, kasih setia-Mu besar selamanya, kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa kasih Tuhan itu dalam, tinggi, dan kita tidak pernah bisa untuk memahami, tetapi itu dicurahkan, diberikan kepada kita, itu suatu anugerah yang besar. Yesus katakan, kalau orang tahu bahwa kasih Tuhan itu melimpah atas hidupnya, maka orang itu sungguh-sungguh akan berbuat banyak kasih. Dia akan semakin setia beribadah kepada Tuhan, setia hidup seturut perintah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita tahu bahwa kitalah suatu bangsa yang terpilih. Kita imamat rajani yang diberi karunia hidup kekal. Yang kita dulu tinggal dalam kegelapan, Tuhan telah pindahkan kita dalam kerajaannya yang terang. Haleluya. Mari kita syukuri bersama, saudara-saudara. Sebab dari banyak manusia kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormatkan, terimalah ya Tuhan. Haleluya, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi apa, saudara? Jadi umat-Nya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah ya Tuhan pujian kami. Haleluya. Kami terimalah sembah pujian hamba-Mu ini. Haleluya. Terimalah
duduk. Puji Tuhan. Saudara, tidak ada suatu ungkapan yang berkenan di hati Tuhan kecuali kita menaikkan syukur, penyembahan kita, pujian kita lahir dari kedalaman hati kita yang telah ditebus oleh darah Yesus yang memberi hidup pada kehidupan kita yang fana ini. Mari kita bersama-sama mengakui kasih Allah yang sungguh nyata dan telah terbukti ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mau berkenan berikan hidup kepada tubuh kami yang fana ini untuk menerima kehidupan kekal dari Engkau. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allah itu, saudara-saudara, bukan sesuatu yang abstrak. Dia dihadirkan di depan kita melalui Yesus yang tersalib untuk kita. Haleluya. Tak ada kasih seperti kasih Tuhan. Marilah kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dia sungguh membuktikan kasih-Nya. Dia bukan memberikan isapan jempol, bukan berikan omong kosong. Lihat Yesus yang tersalib. Di sanalah kasih-Nya dapat kita temukan. Kasih seperti bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah
Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, hanya atas kemurahan-Mu sajalah kami boleh Engkau panggil untuk kami beribadah di tempat ini ya Tuhan. Biarlah di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan, seluruh hati pikiran kami tundukkan, kami persembahkan kepada Engkau. Biarlah seluruh isi hati kami boleh kami pertaruhkan kepada Engkau saja ya Tuhan. Engkau tolong kami ya Tuhan, manusia-manusia yang lemah yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Engkau memberitakan berita yang baik, yaitu pengampunan yang daripada Engkau. Biarlah kami orang-orang yang berdosa ini memperoleh satu pengharapan bahwa satu hari karena salib-Mu itu kami memperoleh satu kehidupan yang kekal. Tuhan, tolonglah buka hati pikiran kami. Roh Kudus, tolong cerahkanlah kepada kami. Hanya Engkau yang mampu membukakan mata hati kami. Khususnya Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, kekurangan ini, untuk boleh menjadi alat-Mu. Biarlah mulut lidahnya boleh memberitakan apa yang menjadi maksud Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua kemurahan-Mu, untuk semua penyertaan-Mu kepada kami ini. Sebentar kami akan mengambil waktu untuk membahas kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menyiapkan hati kami, biar kami boleh duduk tenang, tetapi hati pikiran kami boleh berjalan, boleh diasah, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, selamat sore. Selamat sore. Minggu yang lalu, saudara, kan tema kita, kalau tidak salah ya, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Jadi iman itu bisa timbul dari pendengaran yang lain, bukan dari pendengaran firman Kristus. Kan begitu ya saudara ya. Kalau kita mengimani sesuatu yang lain ya itulah iman, begitu kan. Tetapi iman itu timbul dari pendengaran akan firman daripada Kristus. Begitu ya saudara ya. Jadi di dalam pembahasan kitab Roma itu Rasul Paulus itu seolah-olah berdialog, begitu ya saudara ya, dengan sekelompok orang. Jadi di jemaat di Roma pada waktu itu, saudara, ada orang-orang Kristen, jadi sudah pengikut Kristus, you know? Jadi orang Yahudi itu ada yang pengikut Kristus, ada yang Yudaisme. Jadi masih belum percaya kepada Kristus, gitu ya. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Kristus, begitu ya. Itu masih mempersoalkan bahwa percaya kepada Kristus, iman kepada Kristus itu tidak cukup untuk menyelamatkan, begitu saudara. Harus ditambahlah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disyaratkan, atau Taurat yang istilahnya Taurat itu dikembang-kembangkan gitu menjadi aturan-aturan yang jelimet, begitu ya saudara ya. Jadi misalnya hari Sabat, begitu ya. Hari Sabat itu kau oleh berjalan sekian langkah, nggak boleh keluar rumah, begitu ya kan. Jadi nek wayah menjelang Sabat mau mandi, sabun itu ya ditepakno di cedek ranjang, sikat gigi cedek ranjang, gitu misalnya, supaya apa? Jalannya nggak sampai 10 langkah, jadi jalan tuh dihemat-hemat. Nah seperti itu. Padahal nek misalnya ono tonggone sing sakit, mati ya tidak mau nganterno ke rumah sakit, misalnya seperti itu. Jadi aturan-aturan itu begitu ketat. Kalau kamu ikut sudah Kristen, begitu ya,
terus kemudian tidak sunat, ya saya belum selamat, nggak cukup. Kristus itu tidak cukup, iman kepada Kristus itu tidak cukup. Itu adalah prinsip daripada orang Kristen yang Yahudi, begitu ya toh. Nah, di situ ada orang-orang Kristen yang lain yang bukan Yahudi, sudah diajari oleh Paulus. Semua ini sudah diajari oleh Paulus, begitu ya saudara ya, bahwa kamu diselamatkan itu hanya oleh karena iman, kan begitu ya kan? Nah, jadi percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah cukup, begitu. Itu kamu sudah diselamatkan, begitu ya saudara ya. Jadi sekarang hari ini pun saya tanya kepada saudara, kita percaya kepada Yesus, pasti kita diselamatkan? Ya, saya percaya. Gitu? Semua saya yakin oke, kan begitu kan? Jadi adalah jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, kan begitu kan? Kalau yang kelompok yang satunya tadi, yang Yahudi, percaya Yesus kok gak cukup, belum selamat, harus melakukan ini dan itu sesuai dengan ketentuan Taurat, begitu saudara ya kan? Oke ya. Jadi mesti melakukan ini, puasa, nanti dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, terjadilah satu polemik. Kalau sekarang kita itu dengan iman percaya kepada Yesus sudah diselamatkan, ya kan? Taurat itu tidak perlu, begitu kan? Tidak menyelamatkan. Kalau gitu, bolehkah kita ini berlaku seenaknya sendiri? Kan tidak perlu, kan sudah selamat toh? Iya toh? Karena karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Tuhan itu baik. Dia begitu kita ini laku-laku dari tadi itu sudah menjurus ke arah itu, ya toh? Kita diselamatkan karena darah Kristus dan lain-lain. Nah, itu kita nggak usah berbuat baik toh. Wong sudah ada jaminan kok. Nanti salah, Tuhan itu murah hati. Kita minta ampun lagi, salah lagi, dosa lagi, minta ampun lagi, masuk surga lagi, hidup kekal lagi. Apakah seperti itu? Jadi kalau kita nih percaya kepada Yesus, diselamatkan, oke. Tetapi sebenarnya pengertian ini tidak sedangkal itu, begitu ya, saudara ya. Jadi sekarang seperti begini ya, seperti gini. Aku ini punya, ya kita perusahaan ya, maksudnya perusahaan di mana saya kerja itu pengangkutan, begitu ya, saudara. Banyak sopirnya ini banyak. Nah, sopir ini bisa nyetir mobil gede, saudara ya, bisa nyetir mobil gede. Itu dia itu dasarnya itu apa? Dulunya itu kernet, gitu tak? Baturi sopiri, wah sopirnya nyetir. Akhirnya dia karena baturi sopir ini lama-lama dia bisa nyetir. Ah, begitu ada kendaraan baru ya, dia jadi sopir. Nanti cari kernet lagi, atau anaknya, begitu ya, atau temannya yang diajak. Pertama baturi dulu, terus setelah itu jadi sopir, terus begitu, ya kan? Nah, sopir yang awalnya itu juga seperti itu kepada yang lebih senior, kan begitu kan? Nah, oke. Jadi dia sopir ini tidak mempunyai pengetahuan yang baik tentang mengendara dengan baik, walaupun dia punya SIM ya, punya SIM itu sampai surat izin mengemudi itu ngurus itu sampai SIM-nya itu B2 umum lagi ya, kan mesti katanya tinggi lah ya saudara, toh bisa nyetir, bisa sampai sana, bisa kemana-mana, bisa begitu ya kan. Tetapi kalau dia tidak mempunyai pengetahuan yang mendasar mengenai bagaimana mengemudi yang baik, ya toh, wong itu mobil besar, bagaimana itu
ngeremnya pakai posnel, pokoknya tahunya dia tuh belajarnya dari senior-seniornya begitu ya kan, senior-seniornya yang belajar dari seniornya lagi gitu ya kan, pokok iso. Nah, satu hari diadakanlah, ada peraturan ya toh, dari Dishub itu bahwa supir-supir sekarang ini itu diwajibkan mempunyai sertifikat. Nah, karena memang supir-supir yang seperti yang saya ceritakan tadi itu, kalau supir bisa nyopir ya, itu kan mesti tahu akibatnya loh. Banyak setidik-setidik laka, setidik-setidik kejepit, setidik-setidik tumpah begitu ya saudara, karena pengetahuannya itu tidak ada dasarnya begitu. Nah, pas di suatu hari di Dishub itu mengadakan sertifikasi, sudah, ayo ini harus didaftarkan, ikut sertifikasi. Nah, ikut sertifikasi itu tujuannya kan ada pelatihan, gitu, diajari. Oh, sebelum kamu naik ini mobil gede ya, keliling ono dhisik, gitu kan? Di sekitar situ itu ada orang yang berdiri atau jongkok atau tidur gitu ya kan. Terus setelah itu bane baut-bautnya ceken, terus ininya pokoknya diajari lah untuk caranya begini, nyetaternya supaya tidak boros begini diajari semua sampai dengan teliti diajari, yang akhirnya itu kan menyebabkan dia mempunyai dasar pengetahuan yang baik, betul ya saudara ya. Nah, sehingga kecelakaan kerugian yang tidak perlu, yang selama ini dia tidak ngerti menyebabkan kerugian itu jauh berkurang begitu ya saudara ya, dengan adanya sertifikasi tadi. Tujuannya sertifikasi diadakanlah satu pelatihan, tujuannya supaya apa? Supaya yang tadinya itu gak ngerti sekarang menjadi ngerti. Dengan dia memegang satu sertifikasi, maka kualifikasinya naik. Betul apa enggak, saudara? Betul ya? Nah, sekarang pada waktu pelatihan itu, sing pelatihnya itu ngomong, wis cok patir, kamu belajar yang benar, gitu. Asli nih. Kamu tak jamin nanti dapat sertifikatnya. Asal kamu ngikuti jam 8 sampai jam 12 absen, nanti jam 1 masuk lagi absen, begitu ya, gitu ya. Nah, kalau ada jaminan ini, meskipun pasti tak kasih sertifikat. Lah namanya sopir-sopir, buru sertifikat atau buru pelatihannya? Hah? Sertifikat. Ya kalau aku gak ada sertifikat, aku gak bisa masuk sana, gak bisa ngirim ke sana, kan begitu ya kan? Podo sekarang ini kita ini sekolah, ya toh? Sekolah atau kursus yang jelimet begitu, terus dijamin dikasih ijazah lulus. Saudara, pertanyaan, milih mana? Milih ijazahnya atau milih pelajarannya? Ayo. Hah? Kecenderungannya? Milih ijazahnya. Begitu ya kan? Milih ijazahnya daripada milih pelatihan. Padahal tujuan dari pelatihan yang bayarnya mahal, tujuan daripada kursus, tujuan daripada sekolah yang bahkan bayarnya mahal-mahal itu supaya kita ini mengerti. Betul lah saudara ya toh? Diisi ini. Sehingga apabila kita itu mempunyai sertifikat ataupun mempunyai ijazah, misalnya mau ngosong ini, aku ini sarjana ekonomi, gitu ya toh, punya ijazah ini, tapi lek ditakoi hitung-hitungan belum gitu, cocok apa enggak saudara? Tidak cocok. Nah, itulah yang terjadi di dalam topik kita pada hari ini, yaitu di dalam Roma pasal yang ke-6 ini, saudara. Roma pasal yang ke-6. Nah, mari kita buka bersama-sama, saudara.
Roma. Kakean kertas gitu. Bentar ya. Roma pasal yang ke-6. Ayat yang sebenarnya itu mulai ayat yang ke-15 yang perikopnya, judul perikopnya itu 2 macam perhambaan, begitu ya saudara-saudara ya. Tetapi yang akan kita baca adalah mulai dari ayat 19 ya. Jadi Roma yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-23. Saya bacakan saja, gitu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Ayat yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu adalah kematian. Ya, jadi hamba dosa membuahkan kematian. Tapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Sebab, nah ini yang sering kita, ayat ini yang terkenal ya saudara ya, Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, topik kita, tema kita pada hari ini adalah di ayat 23 yang ke-B. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Gitu ya. Nah, ini kalau tidak dipahami, ini tulisan Paulus Roma itu memang susah ya saudara ya, begitu ya. Jadi pada waktu tadi itu orang Yahudi Kristen dibanding dengan orang non Yahudi Kristen. Orang non Yahudi Kristen kan ngomong, gitu, loh kalau sudah iman, gitu, sudah percaya kepada Yesus, kan sudah diselamatkan, begitu kan? Lah apa kok kita ini menjaga kesucian kita susah-susah gitu ya, tahu saudara ya, mbok urip saenake ae wong sudah ada jaminan ini kok, padha mbek sopir-sopir tadi itu loh, lek bisa buru dapat sertifikat mungkin nyogok pun gak apa-apa, pokoknya itu wis gak usah susah-susah toh. Wong pilihannya manusia itu kan seperti gitu, sing gampang begitu ya saudara ya. Nah, oleh sebab itu, karena pertanyaan-pertanyaan itu, Rasul Paulus ini membuatlah satu perumpamaan, satu ilustrasi, bukan perumpamaan, ilustrasi lah ya, yang cocok pada zaman dulu, begitu ya loh saudara ya. Kalau perumpamaannya itu apa ilustrasinya? Ilustrasi yang sangat bagus ya. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Jadi bagaimana atas pertanyaan itu tadi, saudara ya? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia? Jadi apakah kita ini perlu berbuat baik lah? Gitu kan? Kalau gitu kita berbuat dosa saja, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tidak perlu kok untuk melakukan ini itu yang baik-baik, itu tidak perlu, kan begitu? Jelas Rasul Paulus mengatakan sekali-kali tidak. Nah, terus dia membuat satu
perumpamaan, ilustrasi. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Kan gitu ya. Nah, pada zaman dulu, saudara ya, perhambaan atau perbudakan itu, zaman sekarang ini ada apa enggak? Enggak ada. Saudara ya, enggak ada. Sudah kok, human right, apa itu? Hak asasi manusia. Jadi kalau zaman itu tahun berapa itu, mungkin 1900 tahun yang lalu, saudara, bahkan sampai berapa ratus tahun yang lalu perbudakan itu ada. Ya, budak itu adalah di orang tapi yang sebanding dengan seperti hewan lah. Itu juga bisa menjadi kekayaan daripada orang, barang lah, kayak barang. Begitu ya, saudara. Milik, barang milik. Jadi semakin banyak orang punya budak, nah itu semakin kaya. Karena budak itu dibeli, gitu ya saudara. Nah, budak ini tidak ada hak dari dirinya sendiri, walaupun dia manusia. Itu semua itu tergantung daripada tuannya. Jadi dia mentaati apa yang dikatakan oleh tuannya itu. Misalnya sampai pun gampangannya gini, aku punya budak, itu Mas Kris kampel ngono ya, dikamplengi beda. Mas Kris itu bawa pistol ya, dia datang ini, tetap di suruh mukul ya dipukul. Mas Kris itu bawa ini ya, air ya, dibawa air. Kamu jegoro sumur ya jegoro sumur. Itu jadi tidak ada hak di dalam dirinya, tetapi dia menuruti segala perintah daripada tuannya, sehingga budak itu diperkerjakan, gak dibayari, gak dikei makan, mau mati mau hidup, urusan daripada tuannya ini, saudara. Nah, itulah perbudakan pada zaman itu, ya saudara. Nah, jadi dikatakan demikian. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba daripada orang itu. Yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi gini, jadi kalau kita ini omong kosong sudah Kristen, sudah diselamatkan, begitu ya saudara ya, tetapi kamu masih berbuat dosa, itu omong kosong. Kenapa? Diumpamakan seperti tadi itu hamba. Kalau kamu masih berbuat dosa, maka kamu itu seumpamanya hamba dosa. Karena apa? Karena kita masih menuruti Tuhan kita. Tuhan kita itu si iblis, kalau hamba dosa itu. Jadi menuruti apa yang menjadi kemauan iblis. Begitu saudara. Iblis itu musuh daripada Allah. Dia nyeret manusia ini ke dalam satu perbuatan-perbuatan dosa, ya toh. Dosa itu adalah perbuatan yang menentang Allah, begitu ya. Jadi jadi waktu Tuhan itu menciptakan manusia ini sebenarnya diciptakan untuk kemuliaan bagi Tuhan, untuk nuruti Tuhan, begitu kan? Karena menuruti Tuhan itu dia akan hidup, betul ya saudara ya. Nah, tetapi pada waktu manusia itu tidak nurut kepada Tuhan, pada waktu Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan yang dilarang oleh Tuhan, pada hari itu juga firman Tuhan mengatakan bahwa saat kamu makan buah itu, kamu akan mati. Ya tak? Artinya mati itu apa sih? Loh, buktinya Adam hidup, Hawa hidup, begitu ya. Mati itu artinya keterpisahan daripada Allah. Hidup itu adalah bersama dengan Allah. Jadi Adam
dan Hawa secara fisik dia masih hidup, tetapi rohaninya mati. Kenapa? Dia nuruti daripada iblis. Kan begitu ya saudara ya. Dosa itu nuruti kepada iblis. Nah, dikatakan kalau kamu ngaku kamu sudah Kristen, tetapi kamu masih berbuat dosa, katanya gitu ya. Masih nuruti hawa nafsumu, maka sebenarnya kamu itu hamba dosa. Bukan orang yang sing kamu bilang bahwa kamu orang Kristen, kamu pengikut Kristen. Tetapi kalau kamu orang Kristen, mengaku kamu Kristen, beriman kepada Tuhan, sudah diselamatkan, maka kamu harusnya nuruti perintah Tuhan. Begitu kan saudara ya kan? Nah, disinilah Paulus itu menceritakan ya. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ya saudara ya, coba ya saudara perhatikan sekarang ya. Bagaimana di perumpamaan ini hamba dosa ini. Ya saudara ya. Gini, di ayat 19, aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikianlah kamu sekarang. Jadi gini, pada waktu kita tadi itu masih berdosa, artinya begini, kita itu ngakuni Kristen, tetapi masih menyerahkan anggota-anggota tubuh kita, jadi hati, pikiran kita, kelakuan kita, tindakan kita itu kepada keberdosaan, saudara ya. Nah, keberdosaan ini tadi akan menjadikan kamu ini hambanya dosa. Hamba dosa ini, berdosa itu akan terus meningkat terus, yang namanya kedurhakaan. Ya tahu saudara ya, jadi gini ya saudara ya. Gini aja, misalnya gini. Ada seorang ya, satu contoh ya. Saya pernah dengar satu cerita. Ada seorang yang terikat di dalam satu dosa. Misalnya narkoba, begitu saja. Ya loh. Itu kepengen lepas juga nggak bisa. Ya, dan dia kepengen lepas tapi nggak bisa. Ada seorang begini ya. Dia itu kerjanya itu klub malam, begitu. Misalnya ya. Dia bekerja klub malam itu ya, di klub malam itu kan menyediakan macam-macam loh, minuman keras, menyediakan perempuan, begitu ya, menyediakan narkoba, kan begitu ya, di dalam keberdosaan ini. Saudara pasti perhatikan bahwa dosa itu memang menggiurkan, dosa itu enak, dosa itu menggiring kita kepada kehausan yang terus-menerus, diseret terus, ya toh? Semakin hari semakin diseret begini sampai kita itu terbelenggu dan tidak bisa lepas. Ya, contoh ya. Orang ini akhirnya dengan bekerja demikian, hasilnya dia itu banyak. Betul lah? Mungkin satu hari dari itu bisa mendapat ratusan juta, bisa mendapat miliaran satu hari. Sehingga kenikmatannya itu, maksudnya coba bayangkan sedino oleh ratusan juta. Saudara pikir aja, kita kerja setengah mati mulai esok sampai bengi paling gaji di UMR, saudara ya kan? Betul ya, saudara ya. UMR kadang masih nggak dapat kerja setengah mati.
Mereka tuh bisa seperti itu. Nah, tetapi orang ini mengaku bahwa dia itu gak iso tentram hidupnya ini. Dia itu sebetulnya ingin cabut dari pekerjaan itu, tetapi nggak bisa. Kenapa? Dia sudah terikat oleh penghasilannya begitu besar. Masa iso sih ngeculno terus jadi orang biasa lagi, hidup normal lagi? Sangat tidak bisa. Bahkan mau cabut pun pedih mbek mafia-mafianya itu tadi. Ojo-ojo nanti didor. Nah, misalnya begitu. Ya, ya. Sehingga sehari tambah hari kegelisahan, terus gak iso ketemu anak istri nih, karena dia itu melek malam, pulang pagi wis tidur, anak sekolah siang, dia sore bangun anak malam dia bangun anak tidur kan. Ya, sehingga hidupnya tidak tentram, tidak damai. Kepengin hidup normal, lihat orang hidup normal, nggak bisa. Nah, itulah dosa. Jadi dosa itu semakin hari membawa ke durhakaan. Ya, artinya itu kita itu berdosa. Pertama manis, gak sengaja manis, gak sengaja manis. Tapi ditarik semakin dalam sampai kita kelelep, wis sak gulu, wis sak rambut, wis mblas kabeh. Itu dosa. Nah, bagaimana mungkin kita orang Kristen terus oleh karena aku percaya kepada Yesus, wes ini aku percaya kepada Yesus ya diselamatkan begitu ya, tahu saudara? Ya nggak bisa, ya saudara. Karena apa? Karena dia sudah terseret sampai paling dalam, dia tidak berdaya. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang ke-17, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara, dosa manusia ini sudah tidak bisa lagi menyelamatkan dirinya. Oleh sebab itu dikatakan kemarin, ya saudara, minggu yang lalu, kita itu diselamatkan oleh karena iman. Betul ya, toh? Oleh percaya kepada Tuhan. Tetapi iman itu bukan hasil usahamu. Iman itu adalah karunia daripada Tuhan. Nah, sekarang iman yang bagaimana yang bisa menyelamatkan dari dosa itu? Bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada mujizatnya, bukan percaya kepada berkat-berkatnya, bukan percaya kepada apalagi yang baik. Ya, itu ya, tapi bukan itu yang saya maksud. Tetapi percaya kepada Tuhan itu, percaya kepada Yesus itu adalah percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Karena apa? Karena dia ingin menyelamatkan kita. Kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada manusia itu mau datang kepada Tuhan, itu tidak ada. Contoh seperti sekarang gini ya. Mana sih ada orang, yes, ini cuma tanya toh, ya toh. Wis, aku rindu ke ibadah di Tengger. Karena aku ingin mendengarkan firman Tuhan. Saya rasa anak-anak kecil jarang sih mempunyai, atau bahkan mungkin tidak ada yang mempunyai pikiran seperti itu, kemauan seperti itu. Ataupun kalau kita mau ke gereja, secara otomatis, jangan-jangan itu merupakan satu tradisi kita, ya toh, kebiasaan kita. Aku nek gak nyang gereja gak enak loh. Begitu lah ya toh. Wong aku Kristen ya kok dirasani mek tonggo-tonggo gitu ya. Nek anak kecil aku disereni mamai. Tidak ada kerinduan orang itu untuk mencari Tuhan, untuk beribadah itu tidak ada, kecuali Tuhan sendiri yang memanggil kita. Saudara, jangan salah. Nah, di sini saudara, kalau kita kembali,
Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita, maka iman yang bagaimana? Iman kepada Tuhan Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia ini, saudara, ingin menyelamatkan kita ini, mencari kita dan menyelamatkan ini, sampai dia itu mengorbankan dirinya. Karena dikatakan bahwa sewaktu kita menjadi hamba dosa, maka kita ini akan mati. Begitu ya saudara ya. Nah, untuk dia itu mau mengalihkan ya saudara, dari tuan yang satu ke tuan yang lain. Jadi kalau misalnya sekarang kita ini menjadi hambanya Mas Kris, aku taat kepada Mas Kris. Kemudian Pak Anugrah ini melihat, oh aku mau beli budak ini. Maka dia akan membeli dari Mas Kris. Karena ini harta, gitu saudara ya, dibeli. Begitu, ditebus. Sehingga kita menjadi taat kepada yang beli ini. Tadinya taat kepada ini, kita sekarang menjadi taat kepada ini. Nah, Tuhan Yesus itu, atau Allah sendiri itu ingin menyelamatkan, dia sampai mengorbankan darahnya, gitu, mati di kayu salib, supaya kita ini bisa beralih dari dosa yang tadi, dari hambanya dosa menjadi hambanya kebenaran. Oleh sebab itu, menjadi dipindah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran itu seperti lagu pertama kita itu. Kita itu dibeli dengan harga yang mahal, yaitu apa? Dengan darahnya sendiri. Saudara-saudara, coba kalau kita ini bertarung mati-matian, gitu, bertarung sampai titik darah penghabisan. Artinya apa? Nek sampai titik darah penghabisan wis entek-entekan. Betul lah saudara, sudah tidak ada yang lebih tinggi lagi. Nah, demikianlah kita ini percaya bahwa kita ini ditebus oleh Tuhan sampai dia mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus tidak mati, tetapi dia bangkit, dia hidup, ya tahu saudara, supaya kita ini mendapatkan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, tadi nih kalau kita ini hambanya dosa, mengikuti segala hawa nafsu dosa, masih kita itu ngaku Kristen, tetap kamu itu hambanya iblis, cuma ngaku tok. Ya toh? Itu sama dengan kita itu nek beli sertifikat tok tapi gak ono isine. Padha nek misalnya kita ini buka cek, ya toh? Walaupun nilainya nek cek murah kan 100.000. Mbok kita ini buka cek 1 miliar. Nek gak ono isine apa? Nggak ada gunanya. Sama seperti itu. Jadi kalau kita Kristen tetapi masih berbuat dosa, kita adalah hamba dosa. Itu podo ambek cek kosong. Podo ambek kita punya sertifikat tapi gak iso nyopir. Kita gak ngerti. Kita ini punya ijazah ekonomi tapi gak ngerti. Gitu ya saudara ya. Cuma tempelan tok. Tetapi kalau kita ini hamba kebenaran, maka yang kita tiru ini siapa? Tuhan kita siapa sekarang? Tuhan Yesus. Karena Pak, kita sudah dibeli, ditebus dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jadi iman kepada Kristus, iman yang membawa hidup kekal, itu harus seperti kita ini hamba kebenaran sing ono isine, bukan cek kosong, begitu saudara. Nah, disinilah hamba kebenaran itulah. Terus hamba kebenaran itu kaya apa? Ya, hamba kebenaran itu berarti kita mengikuti apa yang menjadi, mentaati apa yang menjadi hati, pikiran, perasaan, ya toh? Tindakan-tindakan yang kita lakukan yaitu tindakan Kristus. Apa saja tindakan Kristus? Saudara,
Misalnya sekarang kita ini ngaku aku ini orang Kristen. Harusnya saya ini menjadi hamba kebenaran. Dibujui koncone. Misalnya kita ditilap sama koncone. Aku orang Kristen. Si iso ngamuk enggak? Iso ngamuk. Tapi Tuhan kita ngomong, loh, kasihono musuhmu loh, ya toh. Kan begitu ya saudara ya. Kasihono musuhmu loh. Wah, iya ya. Tapi aku gak iso ya. Kan gitu. Muangkel lah. Saudara-saudara. Jadi hamba kebenaran itu nantinya adalah satu proses untuk kita pelan-pelan ditarik menjadi lebih baik. Itulah yang dinamakan di sini. Kalau ini ya, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik? Semuanya itu menyebabkan kamu menjadi merasa malu, karena itu menuju kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, nah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Jadi kita ini dibawa kepada pengudusan. Tingkah laku kita ini setiap hari dengan kita ini membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka hati pikiran kita ini setiap hari diperbarui terus. Oh, ternyata maksud Tuhan itu seperti ini ya. Tuhan itu kepingin kita melakukan hal-hal yang baik, yang tidak merugikan orang, misalnya gitu. Kita menjadi, tuh kok dulu waktu hamba dosa, aku senang sekali ke diskotik, misalnya begitu ya, saudara ya. Hari ini aku kok jijik ya melihat itu. Nah, akan terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan ini kebenaran ini, yang namanya pengudusan ini, terus diangkat, terus diangkat. Tadi kalau hamba dosa itu ditarik semakin hari semakin dalam, betul. Yang namanya kedurhakaan. Jadi meningkat terus, kadari dosa itu semakin hari semakin meningkat. Ya toh, dosa ini omong kosong aja lah. Kita tuh sering ya, di kantor itu ono orang sing korupsi sampai bisa ya ratusan juta lah, sampai ya 1 miliar gitu misalnya begitu ya. Ini saya sendiri ini saya saksikan, saya ngalami. Saya tanya, kamu kok bisa begitu padahal kamu dipercaya sebagai kasir dari perusahaan? Iya Pak, aku pertama itu nyolong Didi 10.000 terus kok gak konangan, terus jadilah 100.000. Kok gak konangan 1 juta, lama-lama Didi itu akhirnya korupsi 200 juta, 300 juta biasa bagi dia. Nah akhirnya kayak sembalik, nah ujungnya kemana? Ya penjara. Nah, demikian pula kalau pengudusan ini, kita jatuh bangun terus, saudara-saudara. Kenapa? Ya apa? Kita ini kan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, sehingga pada waktu Tuhan itu menebus kita tadi, saudara ya, kita diperbarui, ya toh? Kita lahir baru, diperbaharui melalui pertobatan, terus diperbarui terus begitu ya, saudara ya. Maka kecenderungan kita yang semula itu tidak mau membaca kitab suci, lama-lama kita itu baca. Oh maksud Tuhan itu seperti ini toh. Maksud Tuhan itu ini toh. Nah, itulah yang kita turuti terus walaupun jatuh bangun. Aku sih disakiti mbak musuhku ya, aku sih ya enggak apa-apa. Nanti disakiti lagi, lebih kebal lagi. Disakiti lagi malah bisa mendoakan. Terus begitu di atas sampai kita mati, kita nanti bertemu dengan Tuhan. Itulah yang namanya pengudusan. Nah, kalau tadi itu dosa ini dibawa, ditarik lebih dalam, akhir pada ujungnya apa? Maut, keterpisahan daripada Tuhan. Tetapi
yang hamba kebenaran ini, kita ditarik terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik sesuai dengan perintah, sesuai dengan pikiran, sesuai dengan maksud daripada Tuhan. Ya saudara, sehingga sampai pada akhirnya kita itu pada waktu kita mati, kita dimuliakan supaya serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus Yesus. Nah, saudara, dikatakan di dalam topik kita atau tema kita pada malam hari ini, tetapi karunia Allah. Jadi iman itu, saudara ya, itu merupakan karunia Allah. Jadi kita bisa percaya kepada Tuhan bukan karena kita nyari Tuhan, tidak, tapi karena kemurahan Tuhan, Dia memberi anugerahnya, memberi karunia-Nya kepada kita. Lah, iman yang menyebabkan kita itu percaya adalah kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Saudara-saudara perhatikan ya. Apakah betul berita tentang keselamatan ini bisa membawa orang kepada keselamatan? Itu banyak kesaksian, banyak buktinya, saudara. Ya toh? Jadi ada orang yang sudah berputus asa, wis meh bunuh diri, mendapatkan satu berita pengampunan dosa, kon berdosa, tetapi Tuhan tuh kasih. Kalau kamu mau bertobat, Dia membukakan pintu hatinya untuk kamu kembali kepada Tuhan. Kematiannya di kayu salib itu yang menebus, begitu ya saudara ya, sehingga ada orang-orang yang putus harapan, yang sudah sampai merasa aku ini sudah seumur hidupku ini jelek sekali, seperti penjahat di sisi Tuhan Yesus, ya toh? Seuripe kan wis ndak ada baiknya. Tetapi dia begitu, Tuhan, engkau ini bukan orang yang salah, tapi kok di kayu salib. Iya nek aku memang salah, pantas saya disalib, kan gitu ya, karena salib itu kan kutukan ya, satu penghukuman yang seumpama kutukan. Tapi nek engkau nanti di kerajaanmu, tolong ingat saya. Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku, katanya Tuhan. Itu adalah karunia, bukan perbuatan, begitu. Tapi manusia kan nggak semuanya seperti ini ya. Tetap pada waktu kita hidup di dunia ini, saudara, maka selama kita hidup inilah ada satu kesempatan, yaitu Tuhan panggil atau Tuhan mau nebus kita dari dosa yang paling dalam pun. Dengan berita keselamatan ini, dia ada orang-orang yang berbalik kepada Tuhan dan dia menjadi hamba kebenaran, dikuduskan sampai nanti dia mati, dia bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Sehingga kalau sekarang saudara perhatikan ya, gereja kalau tidak memberitakan berita-berita tentang dosa, tidak mengingatkan kepada kita tentang berita-berita tentang dosa, tentang pengampunan, tentang penebusan di kayu salib itu tadi, dengan darah, titik darah yang penghabisan dengan darah yang mahal itu tadi. Gereja cuma ngomong berkat toh. Yo, memang itu ada di dalam Alkitab. Tetapi inti daripada pemberitaan yang paling penting manusia itu adalah berita tentang hidup, berita tentang keselamatan. Nah, iman kepada Tuhan itu harus diikutilah seperti dengan hamba kebenaran tadi, saudara. Karena hamba kebenaran ini tadi menarik kita ke atas, menarik kita hari lepas hari menjadi lebih baik seturut dengan apa yang Alkitab atau Tuhan nyatakan kepada kita manusia. Dan hasilnya apa? Itu adalah kasih karunia. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Itulah ujungnya. Gitu ya toh? Hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mengaku bahwa
Yesus Kristus itu adalah Tuhan kita, dan maka kita adalah hamba daripada kebenaran. Jadi tidak benar kalau kamu sudah ngaku Kristen, wis ngomong diselamatkan tapi hidup dalam dosa, itu bukan hamba kebenaran, tetapi itu hamba dosa. Jadi pada malam hari ini, walaupun ini satu hal yang sulit, tetapi saya rasa kita semua mengerti bahwa inilah, saudara, gereja kita ini mengambil satu tema yang mana akar-akarnya itu adalah Kristus, karena tidak ada keselamatan di dalam Kristus. Di luar Kristus itu tidak ada. Amin. Bahkan Tuhan tuh ngomong, aku ini loh jalan kebenaran. Aku inilah jalan kebenaran dan hidup. Ya toh? Jadi aku ini jalan. Bukan saya tahu jalan kepada kebenaran, bukan, ya toh? Tetapi aku ini jalan. Kebenaran itu apa? Kebenaran tuh ya Tuhan Yesus. Karena di dunia ini banyak kebenaran yang lain toh. Saudara, ya. Apalagi sing orang-orang sing ngomong, kok ini. Nah, itu baik kebenarannya dia, gitu. Nah, kita itu supaya sama. Yaitu kebenaran apa? Ya kebenaran ini. Kebenarannya hanya pada Allah saja, yang yaitu di dalam Yesus Kristus, gitu. Kebenaran itu hanya di situ. Dan akhirnya aku ini loh hidup. Jadi bersama-sama dengan aku itu ada kehidupan. Jadi kalau sekarang ini kita ngomong, aku ini hamba Allah, gitu ya, saya. Tetapi, jadi sertifikatnya itu hamba Allah, begitu ya, toh? Ijazahnya hamba Allah. Tetapi kalau kelakuannya itu bukan tidak sesuai, maka sebenarnya kita itu bukan hamba Allah. Ya, makanya Tuhan Yesus itu gini. Kita ambil contoh Tuhan Yesus. Saudara perhatikan ya. Matius 7. Terakhir. Nah, kalau terakhir ini seneng toh. Karena apa? Ya itulah kita. Tadi kan saya tanyai, adakah orang yang ke gereja itu mau mendengarkan khotbah yang panjang? Ada iso pendek-pendek. Setelah Tuhan Yesus itu khotbah di bukit, yaitu di Matius 5 sampai 7, khotbah banyak sekali itu khotbahnya itu. Di Matius 7 ayat yang ke-28. Itu judulnya kesan pendengar. Gitu ya, saudara ya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Takjub, ya toh? Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jadi apa yang diajarkan Tuhan Yesus, saudara? Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, kelakuan daripada Tuhan Yesus itu seperti itu. Coba sekarang misalnya ini ya, misalnya. Makanya kita hidup ini baik sebagai pendeta, termasuk pembicara singoni mimbar ini, sebagai orang tua, begitu ya toh, saudara ya. Kita ini nuturi anaknya. Wah, lek pendeta nek ini nuturi jemaat. Kamu sing rajin to ya. Iya toh? Terus mari ngono awak dhewe iki kelewas, wis males sing karuan ya toh. Kira-kira diguguna. Misalnya aku ngomong sampai berapi-api, karena gunane, dia bilang, tidak berkuasa omongan kita. Demikian pula orang-orang tua nyuruh anaknya, oh ini ojo ngerokok aja. Loh Pak Dewi ngerokok, ojo main aja, ojo main game. Tapi bapak ya main game. Apa sih dia ngomong tidak cocok, ya toh? Nah, sehingga apabila gak cocok gitu, tidak berkuasa toh, saudara. Omongan kita gak mandi. Bapak UDW kok ngono, pendeta ngomong nyuruh-nyuruh orang tapi aku nggak melakukan. Ya, oleh sebab itu dikatakan kalau Tuhan Yesus itu sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Karena apa? Karena apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, apa yang dia lakukan
itu cocok kabeh, sesuai semua. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, ahli-ahli Taurat itu apa? Ya iso awak dhewe. Nek iso tuh gini, bebanian kerja lagi ya, awak dhewe sing nunggu-nunggu. Gitu ya, membebani orang dengan hukum-hukum yang dia sendiri tidak lakukan. Mbok ngomong iki baik apa-apa gitu tidak ada gunanya. Begitu saudara. Oleh sebab itu saudara, hamba kebenaran itu adalah kasih karunia Allah. Betul ya? Jadi kita dipilih tadi menjadi bangsa yang terpilih, bukan kita yang milih ikut Tuhan, begitu ya? Ya kita itulah yang harus kita syukuri. Kalau hari ini kita boleh belajar seperti ini. Kenapa? Kita ini dipilih supaya kita ini sebagai hamba kebenaran itu kita ini menyaksikan bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan, yaitu mempermuliakan Dia. Jadi gunanya kita itu dipilih itu untuk mempermuliakan Dia. Nah, upahnya apa? Ujung-ujungnya adalah hidup yang kekal. Begitu kira-kira seperti itu, saudara. Sehingga tema kita itu karunia Allah adalah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu kita dapat hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berakar dalam Kristus. Jadi semua intinya bermuara kepada Kristus, tidak ada yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dengan segala keterbatasan. Kiranya Engkau memampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh berpikir, kami boleh merenungkan apa-apa yang sudah kami perbuat selama ini ya Tuhan. Kalau kami masih berkutat di dalam dosa, kiranya Tuhan kami mohon Engkau mengampuni kami ya Tuhan. Kami mau berpindah karena Engkau sudah menebus kami dengan satu harga yang begitu mahal, yaitu darah-Mu sendiri. Supaya dengan kematian-Mu di kayu salib itu ya Tuhan, maka manusia lama kami boleh disalibkan, mati bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah Tuhan, kalau Engkau boleh bangkit menjadi Tuhan yang hidup, biarlah kami mau memperoleh satu kelahiran yang baru, memperoleh hidup yang baru, hidup bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Tolonglah untuk kami mengerti bahwa begitu besarnya salib daripada Kristus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini apabila kami diboleh mengertikan bagaimana kami harus hidup sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, selamat malam. Kami kembalikan kepada yang bertugas. Puji nama Tuhan, di mana malam hari ini kita sudah memperoleh firman Tuhan yang luar biasa, bahwa iman yang kita peroleh adalah anugerah, adalah karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, di mana yang memampukan kami untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan kita ini adalah orang-orang yang berbahagia karena kita adalah orang yang dipilih untuk menjadi apa yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui karya salibnya. Terima kasih kepada Bapak Handoko Setiono yang telah memberikan firman yang begitu luar biasa, dan biarlah firman ini boleh kita selalu pakai dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum membacakan pengumuman untuk yang bertugas persembahan
Dipersilahkan pada Ibu Iin Handayani. Allah itu baik. Mengundang kembali kepada Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah hari Minggu depan di GIA Surabaya Cabang Tengger tanggal 26 Maret 2023 dengan pembicara pelayanan firman yaitu Bapak Fernando Ricardo dari Malang. Untuk Darmo Harapan Pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Philip Huang. Untuk Koblen dan Gateway dilayani oleh Bapak Pendeta Fernando. Kemudian Bromo Pagi akan dilayani kembali oleh Bapak Pendeta Philip Huang. Kemudian untuk Bromo Suri Bapak Pendeta Timotius. Dengan tema menjadi anak-anak Allah dari Yohanes 1 ayat 6 sampai dengan 12. Untuk hari Senin di TPI Benowo ada persekutuan yang pembicaranya adalah Saudara Krisevanya yang bertempat di keluarga Bapak Ibu Sardi di Jalan Kendung Sawah 3A nomor 15 pukul 19. Kemudian hari Selasa ada kaum wanita di Darmo Harapan pukul 16 atau 4 sore dengan pembicara Pendeta Susi Raswati. Kemudian dilanjutkan dengan pendalaman Alkitab pada pukul 17.30 membahas kitab Pekotbah pasal 4 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Menahem dan Penatua Lindra Haryanto. Kemudian ada pembinaan warga jemaat akan diadakan pada hari Minggu 2 April 2023 pukul 12. Akan dilayani oleh Bapak Penatua Andi Sutanto. Adapun pembinaan ini diadakan secara daring atau Zoom. Dan nomor Zoom atau alamat Zoom meeting nanti akan dilihat ya, bisa kita lihat melalui WA, nanti akan dikirim di dalam grup-grup. Dengan tema yaitu bukti-bukti kebangkitan Yesus. Kemudian jemaat dapat mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di GIA Surabaya dengan memberikan persembahannya baik untuk perpuluhan,
pembangunan atau diakonia melalui amplop yang telah disediakan di depan pintu masuk gereja. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian ada renovasi gedung gereja kita di Darmo dan di TPI Wiyung. Tetap kita dukung dalam doa sekaligus bersyukur untuk terselesaikannya pembangunan gedung serbaguna gedung anyar serta renovasi atap gereja Koblen. Dalam rangka merayakan Paskah tahun 2023, gereja memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mempersembahkan telur asin. Untuk informasinya, silakan menghubungi korwil masing-masing atau full timer yang ada. Untuk di Tengger mungkin nanti bisa dijadikan satu begitu ya Bu. Nanti mungkin bisa dengan bulani ya. Ya. Jadi untuk di pool nanti dibulani, untuk bersama-sama nanti akan diberikan ke pusat begitu. Kemudian gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam sepekan yang akan datang. Semoga panjang umur, sehat, dan semakin setia kepada Tuhan. Untuk mengenal pribadi Tuhan yang lebih mendalam gitu ya, untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak kecil, cucu, bisa dibawa ke sekolah minggu di tempat ini setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 9 pagi. Untuk pengumuman selengkapnya dapat Bapak Ibu Saudara baca di WA group masing-masing. Untuk doa penutup dan berkat Bapak Anugrah, kami persilakan. Sudah. Ya, ada sedikit tambahan Bapak Ibu bagi Bapak Ibu yang ada anak atau cucu, ada KKR anak pada hari Rabu, yaitu diadakan di Koblen Tengah Bapak Ibu ya. Jadi kami berharap bagi yang punya anak, maksudnya anak-anak sekolah minggu maupun cucunya sekolah minggu, bisa diajak untuk mengikuti KKR anak yang diadakan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 pukul 10 di gereja kita yang ada di Koblen Tengah. Jadi Bapak Ibu bisa nanti mengikutkan anak-anak kita. Demikian saja yang boleh kami tambahkan. Oleh karena itu, mari kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini dan kami mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur jikalau pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, boleh kami kembali beribadah kepada Tuhan oleh karena pertolongan-Mu. Bahkan terlebih-lebih ya Tuhan, di dalam ibadah kami boleh kami bersama-sama mendengarkan firman-Mu, akan membacanya, merenungkannya. Apa yang telah kami baca, renungkan, dengarkan bersama-sama. Kami memohon kiranya kami masing-masing menerimanya, lalu kami membuka hati kami dan kami simpan di dalam hati kami, dan boleh kami lakukan di dalam hidup kami hari ke sehari. Berkati juga ya Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Penatua Handoko Setiono yang telah menguraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Kiranya tambahkan hikmat kepada hamba-Mu ya Tuhan, dan sehingga ya Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan di dalam gereja-Mu, Tuhan pakai dengan ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk rekan-rekan kami, jemaat-Mu yang belum sempat hadir malam hari ini.
di tengah-tengah segala hal yang menjadi kendala sehingga mereka tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, Engkau sendiri juga yang menjaga mereka, yang menjangkau mereka masing-masing dan mengingatkan mereka kembali ya Tuhan, sehingga di dalam ibadah-ibadah kami berikutnya bolehkan bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan doa kami, bahkan mendengarkan firman-Mu di tempat ini. Berikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya hal itu, bahwa Allah Roh Kuduslah yang terus menggerakkan hati kami yang paling dalam. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang di tengah-tengah kelemahan tubuh. Tuhan jamah mereka, Tuhan memberikan semangat dalam hati mereka, sehingga di tengah-tengah kelemahan tubuh pun mereka tetap diyakinkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan, tidak hanya saja Engkau adalah Allah yang setia, tetapi Engkau juga yang menopang kami di tengah-tengah setiap pergumulan, tantangan kehidupan ini. Sehingga ya Tuhan, semangat dan gairah kami tidak menjadi pudar oleh karena pergumulan-pergumulan yang ada. Tetapi justru kami ya Tuhan diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan untuk melayani Engkau. Bahkan firman-Mu yang terus meyakinkan hati kami bahwa Tuhanlah yang senantiasa menopang hidup ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan untuk saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan juga yang di tengah-tengah kesukaran, berikanlah jalan keluar bagi mereka. Sebentar lagi ya Tuhan kami berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala aktivitas kami. Kami memohon perlindungan-Mu atas kami ya Tuhan, dan berkat-Mu atas kami. Pertemukan kami kembali ya Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan kami maupun di dalam ibadah-ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain dan melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas kita, mari kita bersama-sama mengarahkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, di mana Dia menyertai akan memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang besar, yang terus meyakinkan kita, bahkan menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam, sampai ketemu kembali dan Tuhan Yesus memberkati.